Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Kacong Lambe Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang juga aku alami sendiri, di mana kisah ini belum lama aku alami. Meskipun aku lupa tanggal dan bulannya, yang jelas peristiwanya terjadi 1 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya pada tahun 2020. Siang itu adalah hari yang cerah. Matahari bersinar sangat terik dan terasa menyengat kulit. Menjelang sore hari, angin mulai berhembus. Dan meskipun jam telah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, angin di malam itu sepertinya tak kunjung reda. Bahkan cenderung bertambah kencang, diiringi gerimis. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritanya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar channel ini berkembang dan Anda tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Gratis. Dan yang sudah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Oke, aku lanjutkan ceritanya. Meskipun jam telah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, angin di malam itu tak kunjung reda, bahkan cenderung bertambah kencang dan diiringi gerimis. Tiba-tiba brak. Orang-orang pun terkejut mendengar suara itu dan pada keluar rumah. Aku beserta keluargaku pun keluar seperti yang lain. Baru sampai halaman, listrik mati. Tentu itu membuat rasa penasaran kami bertambah. Spontan aku mengambil senter yang kebetulan saat itu berada di ruang tamu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Belum terjawab rasa penasaran kami, ada sebuah motor yang melintas dan berhenti di depan gerbang rumahku. Segera aku mendekatinya dan bertanya apa yang telah terjadi. Dan si pengendara menjawab bahwa sebuah tower yang kira-kira 70 meter sebelah utara rumahku roboh dan ambruk melintang menghalangi jalan desa. Selesai bertanya, aku kembali berkumpul dengan orang-orang yang ada di depan rumah. Agak lama kami duduk sambil mengobrol. Melintas sebuah mobil pick-up milik PLN dan berhenti pas di depan tower yang ambruk tersebut. Tak lama kemudian datang lagi sebuah pick-up. Orang-orangnya pun turun, berbincang sebentar dengan petugas PLN, dan mereka mulai melakukan pemotongan bagian demi bagian tower yang menghalangi jalan. 2 jam kemudian, pemotongannya pun selesai. Sementara para pengendara membantu mengangkat potongan-potongan tersebut dan menaruhnya di tepi jalan
hingga pada akhirnya para pengendara bisa melintas. Lalu lintas kembali normal dan jalan pun kembali sepi. Yang ada hanya para petugas PLN dan yang melakukan pemotongan tadi. Kira-kira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, listrik kembali menyala. Dan orang-orang sudah berada di dalam rumah masing-masing. Pas asik-asiknya aku tiduran di kursi ruang tamu, aku dikejutkan oleh suara seperti batu yang sengaja dilempar dengan sangat keras mengenai talang air yang terbuat dari seng di rumahku. Dengan suara yang agak keras pula, aku bertanya, "Siapa itu? Siapa?" Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban. Dan terdengar lagi lemparan batu itu ke talang air. Aku yakin sekali kalau pelakunya adalah manusia atau orang. Karena tidak ada jawaban, aku mulai jengkel. Ku ambil lagi senter yang tadi sudah aku taruh di meja di depan televisi. Anak laki-lakiku keluar kamarnya dan bertanya apa yang telah terjadi. Dan aku pun menjelaskan. Ketika aku hendak keluar untuk mengecek keadaan, anakku ikut. Walaupun pada waktu itu aku tidak mengenakan baju dan cuma mengenakan sarung, karena pikirku hanya keluar rumah sebentar. Kami pun membuka pintu depan dan melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Dengan perasaan jengkel dan penasaran, aku dan anakku ke belakang rumah lewat samping, tapi tetap tidak ada siapapun. Saat kami di belakang rumah, ku minta anakku agar tetap di situ dan mengawasi keadaan. Sementara aku pergi ke belakang rumah saudaraku guna mengecek dan mencari pelaku pelemparan. Karena aku sekali lagi yakin bahwa itu adalah perbuatan manusia. Sampai di belakang rumah saudaraku pun lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Segera aku pindah ke jalan kecil yang sedikit jauh dari rumah saudaraku itu, di mana jalan itu adalah jalan menuju area persawahan. Lalu aku kembali menyalakan senterku dan mengarahkan cahayanya ke segala arah. Ke arah depan, ke arah belakang, ke arah kiri dan kananku. Di jalan kecil itu ada sebuah lampu, walaupun agak redup, yang memang sengaja dipasang untuk menerangi jalan. Disitulah aku mulai merasakan keanehan. Rambutku terasa berdiri dan seakan-akan menumpuk di bagian belakang kepalaku. Lalu, hus, ada angin berhembus menabrak tubuhku. Aku sangat merasakannya, karena pada waktu itu aku cuma mengenakan sarung tanpa baju. Di saat itulah aku jadi ingat
dengan cerita-cerita orang yang pernah lewat di situ pada malam hari dan hendak ke sawah. Katanya sering muncul penampakan-penampakan. Aku mulai merinding. Tiba-tiba aku mendengar teriakan dari anakku yang memang jarakku dengan anak itu agak jauh. "Ya, cepat pergi dari situ." "Kenapa?" tanyaku. "Ada hantu." Dengan perasaan yang sangat kaget, aku menoleh ke arahnya dan bertanya lagi, "Di mana?" Anakku pun kembali berteriak, "Di belakang ayah." Segera kuarahkan pandanganku ke belakang dan benar saja. Berdiri sesosok perempuan berbaju putih, lusuh seperti kuntilanak, persis seperti di film-film horor yang sering aku tonton. Rambutnya panjang acak-acakan. Lalu kuarahkan cahaya senterku pada wajahnya. Astaga! Wajahnya pucat dan kulit di wajahnya seperti retak-retak, menyeringai dan disertai tawa cekikikan dia menatapku, membuat jantungku serasa mau copot. Tubuhku gemetar dan mau pingsan rasanya. Seketika itu juga aku lari sekencang-kencangnya menuju anakku. Dan sesampai di rumah, kami segera mengunci pintu. Kami tidak peduli hantu itu mengejar atau tidak. Tak terbayang rasa takutku saat itu. Dan di dalam rumah, sarung yang aku kenakan sudah melorot. Untung saja tidak sampai lepas. Malam itu aku tidak bisa tidur karena masih ketakutan. Besokan harinya aku kembali tenang. Ternyata cerita orang-orang itu benar bahwa di tempat itu memang ada penampakan hantu. Seperti itulah kisahnya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, kritik dan saran silahkan tulis pada kolom komentar. Sampai jumpa pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.